Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Haris Munandar di channel Dosen Berhijrah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal HOTS TWK UUD 1945 yang paling sering muncul pada SKD CPNS. Nah, kita akan membahas tentang kisi-kisi kira-kira soal apa yang muncul, kemudian apa yang harus teman-teman pahami. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama, kita lihat dulu untuk contoh soal nomor pertama. Nah, nomor 1, berikut ini sistem pemerintahan yang tercantum dalam UUD 1945 kecuali A. Indonesia berdasarkan negara hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. B. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. C. Kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. D. Presiden bertanggung jawab kepada DPR. Dan E. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Nah, untuk soal seperti ini sebagai gambaran, seingat saya soal ini juga muncul, yaitu gambaran tentang sistem pemerintahan ini, yaitu yang biasa tertukar itu apakah kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR atau kekuasaan tertinggi berada di tangan DPR, atau bentuk soalnya presiden bertanggung jawab kepada DPR atau presiden bertanggung jawab kepada MPR dan seterusnya. Itu selalu muncul pada tes SKD. Nah, langsung saja kita lihat jawabannya. Jadi teman-teman, sebelumnya tentu kita harus lihat dulu bahwa yang diminta soal ini adalah sistem pemerintahan yang tercantum dalam UUD 1945 kecuali. Nah, teman-teman harus teliti melihat kata kecuali ini karena tentu akan mempengaruhi bagaimana teman-teman dalam memilih opsi-opsi dari jawaban masing-masing. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan negara Republik Indonesia yang pertama itu berlandaskan negara hukum, tidak berlandaskan kekuasaan belaka. Berarti ini masuk ya, yang pertama A. Kemudian pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi. Kemudian selanjutnya kekuasaan negara tertinggi berada di tangan MPR. Ini juga masuk kalau sistem pemerintahan yang tercantum dalam undang-undang. Kemudian presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR. Selanjutnya presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Nah, ternyata di sini kalau opsinya presiden bertanggung jawab kepada DPR, berarti bukan ini. Nah, berarti jawabannya sudah pasti ya. Untuk nomor 1 jawabannya adalah D. Presiden bertanggung jawab kepada DPR, karena berdasarkan undang-undang ternyata presiden itu tidak bertanggung jawab kepada DPR. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat menteri negara adalah pembantu presiden dan kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Nah, ini berdasarkan undang-undang ya teman-teman. Jadi terkadang dalam melihat soal itu tidak bisa hanya mengandalkan logika, namun kita harus berdasarkan teori yang ada, terutama pada saat mengerjakan soal Undang-Undang Dasar 1945. Bisa ya teman-teman, silahkan diingat dulu bentuk soalnya tentang sistem pemerintahan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut ya. Oke, next soal berikutnya. Nah, salah satu dampak penyimpangan UUDS 1950. Apa itu UUDS? Yaitu Undang-Undang Dasar. Apa S-nya? Sementara. Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nah, teman-teman bisa lihat opsinya. Salah satu dampaknya yaitu adanya yang pertama A. Pengangkatan presiden seumur hidup. B. Sistem demokrasi yang dijalankan bersifat feodalisme. C. Terjadinya instabilitas nasional akibat dari seringnya berganti-ganti kabinet. D. Pemerintah parlementer tidak sesuai dengan semangat UUD 1945. Atau E. Bermunculnya KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, kita lihat langsung jawabannya. Penyimpangan terhadap UUDS 1950 yaitu teman-teman bisa lihat
di sini, dengan ditetapkannya demokrasi liberal ditafsirkan sebagai kebebasan mutlak bagi setiap individu dan partai politik, sehingga timbulnya persaingan tidak sehat yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Berarti salah satu dampaknya ini ya, adanya persaingan tidak sehat yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang kedua, terjadinya instabilitas nasional akibat seringnya berganti-ganti kabinet. Nah, karena sering berganti-ganti kabinet tentu menyebabkan program-program yang telah disusun itu tidak berjalan. Berarti jawabannya adalah yang mana di sini? Terjadi instabilitas nasional akibat sering berganti-ganti kabinet. Berarti nomor 2 jawabannya adalah C. Ya. Jadi tadi yang pertama tadi itu tentang Undang-Undang Dasar 1945, kemudian nomor 2 ini membahas tentang Undang-Undang Dasar UUD 1950. Lanjut ya. Kita lanjut nomor berikutnya. Nah, nomor 3. Menurut pernyataan dalam pembukaan UUD 1945, perjuangan kemerdekaan merupakan tindakan yang diberkati oleh Allah karena A. Kehidupan kebangsaan yang bebas merupakan keinginan luhur. B. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. C. Kemerdekaan itu sudah lama diperjuangkan. D. Banyak pengorbanan yang harus diberikan untuk mendapatkan kemerdekaan. Atau E. Kemerdekaan karunia Allah yang tidak perlu diperjuangkan. Kira-kira yang mana? Nah, teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini kan membahas tentang pernyataan dalam pembukaan UUD. Nah, dalam menjawab soal-soal seperti ini, tentu teman-teman harus tahu dulu makna dari pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari berapa? Ada 4 alinea. Nah, sebentar kita bahas alinea-alinea apa saja, kemudian apa-apa makna yang terkandung di dalam masing-masing alinea itu. Kita lihat dulu jawabannya tentang pernyataan pembukaan UUD 1945. Nah, sesuai dengan pembukaan UUD 1945, teman-teman lihat dulu di sini bunyinya. Waktu teman-teman kan mungkin waktu sering upacara masih ingat atau mungkin masih terbayang bunyinya, yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, ini kan merupakan pernyataan dalam pembukaan UUD 1945. Nah, kemudian ditambah lagi dengan pernyataan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berdasarkan ini teman-teman bisa mengambil kesimpulan bahwa seluruh warga negara wajib mempunyai agama atau keyakinan dalam rangka menyadari akan Tuhan yang Maha Esa. Dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Berarti pernyataan ini menggambarkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius. Berarti jawabannya adalah yang mana? Yang B. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Silahkan dilihat dulu teman-teman, dibaca ulang dulu. Jadi ini menggambarkan tentang pernyataan dalam pembukaan ya. Pernyataan dalam pembukaan UUD 1945. Oke, lanjut. Nah, nomor berikutnya. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Nah, untuk soal seperti ini selalu juga muncul tentang amandemen, terutama yang menanyakan bahwa berapa kali Undang-Undang Dasar 1945 itu diamandemen, kemudian pasal-pasal berapa saja yang mengalami amandemen. Nah, kita lihat dulu soalnya. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen menegaskan bahwa kedaulatan diatur di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh, kita lihat opsinya, yang pertama A. Mahkamah Agung atau MA, B. Perdana Menteri, C. Presiden, D. Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau E. Dewan Perwakilan Rakyat. Kira-kira yang mana? Yang mana kira-kira?
Nah, kita lihat jawabannya. Nah, lagi-lagi kita melihat isi atau pada pembukaan UUD 1945, yaitu pada alinea yang keempat. Nah, kita lihat sebentar kita lihat kira-kira apa sih masing-masing isi dari alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, untuk soal yang keempat ini isinya menanyakan tentang makna dari alinea keempat, yaitu yang kurang lebih menyatakan susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kemudian pernyataan selanjutnya juga dijabarkan pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945, yaitu kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh apa? Di sini kuncinya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berarti jawabannya adalah D. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen menegaskan bahwa kedaulatan diatur di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Itu sebelum amandemen ya teman-teman, harus diingat dulu. Bisa? Oke, lanjut. Next. Nomor 5. Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai UUD 1945 dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang A. tertulis, fleksibel, solid. B. tidak tertulis, fleksibel, rigid. C. tertulis, fleksibel, rigid. D. tidak tertulis, toleran, rigid. E. tertulis, toleran, dan solid. Nah, sebelumnya untuk mengetahui ini tentu kita harus tahu dulu masing-masing definisi dari tertulis itu apa, fleksibel itu apa, solid, kemudian rigid, dan seterusnya. Nah, kita lihat ya, untuk konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai UUD 1945 itu dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang tertulis, fleksibel, dan rigid. Ini dia ya, tertulis, fleksibel, dan rigid. Tertulis, fleksibel, dan rigid. Nah, tertulis karena dalam dokumen naskah, kan Undang-Undang Dasar itu berupa naskah, berarti sudah pasti tertulis. Berarti yang semua ada jawabannya tidak tertulis itu berarti sudah pasti salah. Berarti tidak mungkin lagi jawabannya B dan D. Kemudian selanjutnya tertulis karena dokumennya naskah. Kemudian yang kedua adalah fleksibel karena memuat pasal-pasal yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan rigid karena sulit cara merubahnya. Jadi jawabannya adalah tertulis, fleksibel, dan rigid. Berarti jawaban nomor 5 adalah C. Nah, ini tentang konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai UUD 1945. Lanjut ya. Nah, nomor terakhir, teks-teks yang termuat dalam konstitusi yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945 adalah hasil perumusan apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk A. membatasi kekuasaan pemerintah, B. memberi kekuasaan tak terbatas pada pemerintah, C. jaminan atas kewajiban politik rakyat, D. kekuasaan parlemen di atas lembaga hukum, atau E. kekuasaan hukum di atas parlemen. Yang mana kira-kira? Nah, teks yang dimuat dalam di sini adalah teks yang dimuat dalam konstitusi, hasil perumusan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk apa? Jadi yang ditanya adalah keberadaan konstitusi itu prinsipnya untuk apa? Nah, kita lihat jawabannya. Makna konstitusi tidak sekedar naskah. Jadi makna konstitusi itu tidak sekedar naskah yang memuat ketentuan hukum dasar. Di dalamnya terkandung kehidupan sosial politik suatu bangsa yang menjadi pedoman bernegara. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk, nah teman-teman bisa lihat bahwa keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak politik rakyat. Dan kekuasaan pemerintah diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Jadi prinsip
keberadaan konstitusi negara, yaitu tentang keberadaan konstitusi itu yang membatasi kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak politik rakyat. Berarti jawabannya adalah yang mana membatasi kekuasaan pemerintah, berarti jawabannya A. Bisa ya teman-teman, yang ini tentang konstitusi UUD prinsipnya. Baik teman-teman, saya kira itu contoh soalnya. Kita lihat dulu. Nah, salah satu kata kunci dalam mengerjakan soal tentang Undang-Undang Dasar 1945, karena yang paling sering muncul adalah makna dari masing-masing alinea UUD 1945 itu sendiri. Nah, teman-teman bisa baca dulu di sini pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 4 alinea. Keempat alinea tersebut merupakan gambaran perjuangan cita-cita dan tujuan negara Republik Indonesia. Bagian pembukaan begitu penting karena tiap-tiap alinea pembukaan UUD 1945 mengandung makna. Jadi untuk soal yang tadi kan sudah ada beberapa contohnya. Jadi masing-masing alinea itu memiliki makna tersendiri. Nah, oleh karena itu UUD 1945 sangat penting keberadaannya. Nah, kemudian untuk lebih memahami makna dari tiap-tiap alinea, kita lihat dulu untuk alinea yang pertama. Nah, alinea yang pertama di pembukaan UUD itu kan teman-teman biasa mendengar itu pada suatu upacara misalnya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu adalah merupakan alinea pertama yang membahas tentang kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, berarti pada alinea pernyataan ini itu membahas tentang, untuk alinea pertama itu membahas tentang hak kodrat segala bangsa, yaitu hak atas kemerdekaannya yang terdiri dari kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bentuk penjajahan harus dihapuskan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, dan bangsa Indonesia berkewajiban membantu bangsa lain untuk merdeka. Berarti itu merupakan bagian dari alinea pertama. Teman-teman harus ingat ya, karena ini merupakan bagian penting dan biasanya muncul pada saat SKD, yaitu pada bagian tes wawasan kebangsaan. Bisa ya teman-teman, jadi untuk alinea pertama itu tentang hak kodrat segala bangsa. Selanjutnya untuk alinea kedua kita lihat. Nah, alinea kedua pada pembukaan UUD mulai dari dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, itu merupakan isi dari alinea kedua yang memiliki makna. Yang pertama adalah bangsa Indonesia menghargai kemerdekaan yang diperoleh, adanya ketajaman dan ketepatan bahwa perjuangan pergerakan Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan momentum yang tepat untuk menyatakan kemerdekaan, dan yang ketiga melaksanakan cita-cita membentuk negara. Jadi pada alinea pertama tadi itu tentang hak kodratnya yang mengakui bahwa semua negara berhak untuk merdeka. Nah, kemudian yang kedua, pada alinea kedua ini lebih menekankan pada bagaimana menghargai kemerdekaan itu. Ya, jadi sudah alinea yang pertama, kedua, bisa ya teman-teman, alinea yang kedua. Selanjutnya langsung kita ke alinea yang ketiga. Nah, alinea yang ketiga yang bunyinya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, dari alinea ketiga ini mengandung makna bahwa kemerdekaan diperoleh merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berarti alinea ketiga juga menunjukkan tentang sisi religius bangsa Indonesia juga ya. Kemudian yang B, ia menunjukkan sisi religius. C, pengukuhan terhadap proklamasi. Dan D, menunjukkan sisi moralitas bangsa Indonesia. Itu untuk alinea ketiga.
Nah, selanjutnya alinea yang keempat atau yang terakhir itu yang paling panjang, teman-teman bisa baca. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, makna dari alinea keempat ini, teman-teman bisa lihat bahwa alinea keempat dari pembukaan UUD 1945 itu merupakan inti dari pembukaan UUD. Jadi pada alinea keempat itu merupakan intinya, merupakan inti dari pembukaan UUD karena memuat segala aspek penyelenggara negara yang berdasarkan Pancasila. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa alinea keempat itu menunjukkan tentang tujuan negara, dasar negara, dan UUD 1945. Kemudian alinea keempat juga menunjukkan tentang tujuan bangsa Indonesia mewujudkan kemerdekaan untuk melindungi bangsa dan tanah air Indonesia. Dan yang ketiga, prinsip negara yang dicapai untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu dengan menyusun kemerdekaan dalam UUD 1945. Jadi kesimpulannya pada soal UUD 1945, teman-teman harus memahami isi dari masing-masing alinea itu. Kalau misalnya tidak sempat untuk menghafalkan UUD terutama untuk pasal-pasalnya itu, setidaknya teman-teman harus tahu masing-masing isi dari alineanya. Setidaknya pembagian alinea itu yaitu mulai dari alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Karena biasanya itu yang paling sering muncul adalah soal tentang makna dari masing-masing alinea. Saya kira itu saja untuk video kali ini. Saya doakan semua teman-teman yang menonton video ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan hingga dinyatakan lulus sebagai ASN tahun ini. Terima kasih, selamat berjuang. Jika bermanfaat, silahkan di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.